Shalom saudara-saudari sekalian. Mari kita mengawali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan, kami menyadari kami bukan manusia sempurna karena dosa sudah mencemari kehidupan kami di dunia ini. Saat ini kami sangat membutuhkan pedoman-Mu untuk menuntun kehidupan kami yang sudah tercemar dosa ini. Tolong melalui renungan online ini, Engkau mau memberi pedoman-Mu agar kami tertuntun bisa mengikuti petunjuk-Mu dengan tepat dan baik. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini renungan online kita diambil dari Amsal pasal 12 ayat pertama yang berbunyi demikian. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, harus diakui kebanyakan orang bisa saja saat mendengar kata menegur atau memberi peringatan, maka di benak atau di pikiran mereka tergambar jari-jari yang menunjuk, suara yang keras, tuduhan yang menghasut. Saudara-saudara, saat kitab Amsal menyebut kata teguran, rupanya konsep teguran ini tidak seperti gambaran kebanyakan orang tersebut. Tetapi teguran yang diungkapkan kitab Amsal ini adalah hal yang baik dan diperlukan seseorang, sehingga dungu atau bodoh jika ia tidak menginginkannya di hidupnya. Mengapa demikian? Saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, bukankah kita tahu Alkitab selalu mengajarkan bahwa dosa selalu bisa membutakan manusia di dunia ini, membuat manusia atau kita tidak bisa melihat atau mendengar segala sesuatu dengan akurat, termasuk pada diri kita sendiri. Ya, kita manusia berdosa di dunia ini sudah tidak sempurna. Hidup terbatas, memiliki kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan diri. Dan dosa pun terus menipu kita. Sehingga kita pun menjadi tidak bisa mengenal diri kita sendiri dengan baik. Penilaian-penilaian atau pendapat-pendapat diri kita pun sering tidak akurat. Dan menjadikan kita pun mudah hidup tidak karuan atau tidak benar di mata Tuhan. Saudara-saudara, di dunia ini yang sudah tercemar dosa ini, maka sebenarnya manusia membutuhkan bantuan, yaitu membutuhkan Allah sebagai penolongnya. Dan Allah pun bisa memakai atau menyediakan para penolong untuk menolong kita. Saudara-saudara, sadarkah kita bahwa Allah adalah penolong dari para penolong, dan Ia tidak mungkin akan meninggalkan kita dalam kebutaan kita. Namun Dia selalu siap mengirimkan para penolong bagi kita di jalan yang harus kita lalui di dunia ini. Saudara-saudara, Allah yang mengasihi manusia yang sudah dibuktikannya dengan mengutus Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, maka pasti Ia pun akan menempatkan orang-orang di hidup kita yang cukup mengasihi kita untuk melangkah di masa-masa sulit bersama kita. Dan mereka pun akan dipakai Allah untuk membantu kita melihat apa yang Allah ingin kita lihat, sehingga Allah pun bisa memakai para penolong tersebut untuk menegur kita. Saudara-saudara, saat kita ditegur dengan tepat, kita akan mengalami penyelamatan ilahi. Kita akan mengalami penyelamatan yang sangat kita butuhkan, sampai kita pun dapat ditolong menjauhi dosa, meninggalkan dosa,
dan terhindar dari akibat dosa dan hukumannya. Ya, Allah bisa mengirim orang-orang ke dalam hidup kita sebagai alat penglihatannya untuk menegur kita saat kita hampir atau ada dalam bahaya dosa. Saudara-saudara, apakah kita menghargai dan mau menerima setiap teguran yang diberikan kepada kita? Dan kita benar-benar siap menerima teguran-teguran yang ada tersebut dan menjadikannya sebagai didikan atau pengetahuan yang sangat berarti di hidup kita, dan kita pun dimampukan menjadi orang-orang yang lebih pintar. Kiranya kita umat Allah bisa menghargai dan menerima teguran dari orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau sangat mengasihi kami, sehingga Engkau pun bukan hanya telah mengutus Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat kami, tetapi Engkau juga selalu menyediakan para penolong bagi kami saat kami menjalani kehidupan di dunia yang sudah tercemar dosa ini. Tuhan, pasti banyak para penolong yang Engkau sediakan dan siap Engkau pakai untuk menegur kami, agar kami bisa menjadi umat-Mu yang lebih baik dan hidup menyenangkan-Mu. Tolonglah kami agar selalu bisa menghargai dan menerima setiap teguran yang diberikan kepada kami, dan menjadikan teguran sebagai didikan atau pengetahuan yang luar biasa bagi kami, untuk membentuk kami menjadi umat-Mu yang pintar di hadapan-Mu. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.